Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, adik-adik santri yang kami sayangi, wabil khusus guru kita, kiai kita, pemimpin pondok Alam Maroko, Ustadz Abu Jihad yang kita cintai. Semoga Allah menjaga keluarga beliau, memberkahi umur beliau, memberikan usia panjang kebermanfaatan pada dakwah ini, dan juga kepada para muslimin klub. Alhamdulillah nampak. Kalau saya nyenyak Pak Haji, alhamdulillah tidur cepat, dihantar dengan suaranya Asad, keras banget ngobrol, sampai tenda tembus. Entah apa yang diobrolin, rame aja. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan juga kawan-kawan yang menyaksikan lewat YouTube DP Foundation, nampak kita buka publik aja ya, sekalian sosialisasi untuk Muslimin Club. Jadi Bapak Ibu yang ada di YouTube yang menyaksikan tayangan ini dimanapun berada, alhamdulillah saya sedang di Pondok Alam Maroko yang dipimpin oleh Ustadz Abu Jihad ini, Masya Allah Tabarakallah. Tadi mendengar qiyamul lailnya, fasih sekali imamnya, tahsinnya tepat. Jadi jauhlah dari aliran sesat. Yang sesat itu yang malah baca Qur'annya belok-belok gitu. Tadi fasih, ya Masya Allah. Tahsin, ya, makhraj sifat hurufnya ditunaikan dengan baik. Masya Allah tabarakallah. Nah baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tadabbur dari surah Ibrahim. Tadabbur dari surah Ibrahim ayat 24 dan 25. Sebetulnya dia sampai 26, ya. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan. Boleh diulangi santri? Alam tara kaifa daraballahu mathalan. Ya. Teman-teman Muslimin Club yang bawa HP boleh juga buka Qur'annya di digital ya. Alam tara kaifa daraballahu mathalan. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah menghadirkan permisalan kalimatan thayyibatan. Coba ulangi. Kalimatan thayyibatan. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah memisalkan kalimat baik, kalimatan thayyibatan. Apa tafsir dari kalimatan thayyibatan? Adalah la ilaha illallah. Itu kalimat thayyibah. Jadi kalimat thayyibah itu apa? Tafsir awal yang disepakati ulama itu adalah la ilaha illallah, kalimat tauhid. Termasuk juga dengan Al-Qur'an itu kalimat thayyibah. Ya. Jadi antum menghafalkan Quran, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin juz 1, sayqulu sufahau minan nas juz 2, masuk juz 4, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, terus ya. Itu semua adalah bagian dari kalimat thayyibah. Nah, di dalam Al-Qur'an ini surah Ibrahim surah 14 ayat 24, kalimat thayyibah itu kata Allah kasyajaratin thayyibatin. Coba ulangi. Kasyajaratin thayyibatin. Dia seperti pohon yang baik, kasyajaratin thayyibatin. Jadi maksud Allah Azza wa Jalla itu adalah kalau seseorang itu ada kalimat thayyibahnya, ada imannya, maka dia akan tegak seperti pohon yang baik. Nah, dijelaskan di sini pohon yang baik itu seperti apa? Asluha sabit. Coba lagi. Di sini asluha sabitun. Coba. Asluha sabitun. Asluha al-asl, asal ya. Asal, asli, asluha artinya aslinya. Nah, pohon itu aslinya dari akar. Nah, maka asluha itu akar, sabitun. Coba lagi. Sabitun, sabat. Allahumma sabit qulubana, ya Allah kokohkan hatiku. Maka sabitun artinya adalah kokoh. Maka pohon yang baik yang pertama asluha sabit. Kalau misalnya pohon akarnya kokoh, dia gampang goyang enggak? Enggak. Bisa tumbang enggak? Enggak. Kalau dia akarnya betul-betul menghujam, dia akan tegak.
seberat apapun badainya, sepanas apapun teriknya, ya, secepat dan sekeras apapun anginnya, dia akan tegak. Maka mukmin yang pertama asluha sabit. Wa far'uha fis sama. Coba lagi. Wa far'uha fis sama. Wa far'uha satu akar kata dengan a'rafu, ya, naik. Wa far'uha dan batangnya naik fis sama. Batangnya menjulang kemana? Fis sama. Batangnya menjulang ke langit. Wa asluha sabit wa far'uha fis sama. Berikutnya tu'ti ukulaha. Coba lagi. Tu'ti ukulaha dan bisa memberikan ukulaha, buah yang manis, kullahinim bisni rabbiha, setiap musim sesuai dengan izin Robnya. Wa yadribullahul amthala linnasi la'allahum yatadzakkarun. Dan seperti itulah Allah memberikan permisalan supaya kemudian manusia itu berhasil melakukan yatadzakkarun, ya, berhasil melakukan pengingatan, berhasil mengambil al-azkar, mengambil kebaikan dari istilah itu, permisalan itu. Nah, di ayat 26 dibahas tentang pohon yang buruk. Wa mathalu kalimatin khabithatin, ya. Dan perumpamaan kalimat yang buruk itu kasyajaratin khabithah, seperti pohon yang buruk, ya. Di sini ijtusat min fauqil ard, ya, yang akarnya tercerabut dari permukaan bumi, ya. Malaha min qaror, nggak bisa tegak sama sekali. Udah, nggak cerita lagi batang, nggak cerita lagi buah, karena akarnya aja sudah tercabut. Nah, Abi sekarang menyampaikan pelan-pelan begini ke santri, ya, dan juga ke teman-teman Muslimin Club. Ini sebetulnya ideologi yang sangat mendasari lahirnya Muslimin Club itu. Jadi kalau kita ngomong beriman, itu yang pertama dituntut kekokohan, ya. Maka kita belajar dari ustadz kita Abu Jihad, ya. Kita belajar dari antum semua, Pondok Alam Maroko ini. Di Alam Maroko ini kita banyak mengambil tadabur, banyak mengambil hikmah dari tadi malam. 4 tahun tegak, cobanya luar biasa, ya Ustadz. Di demo warga, di kopong warga, di pagar betis warga 1 bulan. Udah kayak fase Mekah, Makiyah aja. Diboikot sama masyarakat Quraisy. Iya kan? Santri diganggu, dilemparin batu, dikata-katain kasar. Udah lengkap semua. Kayaknya kalau mau belajar fase dakwah hari ini ke Alam Maroko, mirip, ya. Tapi tetap tegak berdiri. Wah, ini, ya. Masya Allah, tabarakallah. Tidur di mana aja bisa. Nah, ini salah satu bukti bahwa asluha thabit. Kalau nggak punya iman, digeruduk sama warga, udah mundur teratur. Udah bubar jalan, subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Udah bubar dari kapan-kapan. Tapi kenapa pondok ini tetap tegak? Karena asluha sabit. Nah, santri belajar dari gurunya. Ini saya hanya menjelaskan saja. Kajian hari ini tuh bukan ngajarin antum. Kajian hari ini sebetulnya membahas membahas Ustadz Abu Jihad ini softwarenya apa? Ini softwarenya beliau. Perangkat lunak yang ada di hati beliau nih. Maka santri nanti diletakkan dimanapun kokoh, diletakkan dimanapun bisa tegak. Jadi jangan goyang-goyang gitu, ya. Saya juga mengingatkan DP Foundation, ya. 3 bulan ini penghimpunannya, Masya Allah tabarakallah, terima kasih Muslimin Club, ya. Kang Dewa sudah menyentuh, dari Kang Dewa pribadi donasinya udah 1 M lebih, dari teman-teman 1,6 miliar, ya, dari Muslimin Club. Ya, ya bener, ya. 2,6 miliar 3 bulan kita tebar-tebar Pak Haji, kemana. Nah, ini hati-hati juga nih, ya. Biasanya kalau misalnya pohonnya tinggi, anginnya kencang, baru 3 bulan pasti komentar ini itu, udah dijelasin bukti transfernya, udah dijelasin realisasinya, masih aja. Dan yang komen bukan Muslimin Club, yang donasi aja nggak komen, yang donasi aja donasi terus.
donasi terus. Ini yang komentar siapa? Nah kalau nggak punya asluha sabit bisa baper, bisa Pak? Bisa baper, bisa goyang, bisa macam-macam. Nah makanya ini pentingnya. Jadi saya kemarin datang ke sini menyimak kajian Ustadz Budi Asyari tentang anak muda. Jadi anak muda hari ini nih jangan apa-apa healing. Putus cinta, rapuh, ya, galau. Sultan Agung di baiat jadi sultan di Mataram ini umur 20 tahun. Berapa? 20 tahun. Harun Ar-Rasyid 20 tahun. Al-Fatih Konstantinopel 22 tahun. Ya. Alhamdulillah lah, Abi 36 lah. 36 nih. Udah 36 gak punya karya gitu, udah malu. Nah, antum di sini 9 Usama bin Zaid pimpin di belakangnya Umar bin Khattab dalam sebuah peperangan 17 tahun. Nah, ini 16 tahun, 17 tahun masih ngegalau pinggir danau, cemplungin aja. Nggak boleh begitu. Asluha sabit, harus kokoh. Mau nasi, mau kangkung, mau makan apa, mau ubi-ubian, apa rezeki Allah, syukuri, tegak, bahagia. Makanya saya senang banget. Ustadz Abu Jihad ini banyak merekonstruksi pikiran saya gitu. Saya ini kan orang yang membaca simbol. Selamat datang di Pondok Kami yang istimewa penuh kemewahan. Bener mewah memang ya. Yang mepet sawah. Enggak. Yang lain pakai AC. Ini AC alam. Ada bunyi jangkrik. Enggak. Orang lain pakai YouTube 1 jam. Lagunya apa ini di YouTube ini? Relaxation sound. Begitu kita klik bunyi jangkrik, Ustaz. Ini bunyi jangkriknya alami, mewah memang. Begitu santri kehujanan, dia bilang ini tentang kekuatan. Jadi Masya Allah paradigma saya berubah nih bergaul sama Ustaz Abu Jihad nih. Tapi memang harus ada kadarnya. Biasa kalau gaulnya lama bisa ngegas terus nih, bahaya. Nanti kalau kita sedikit kita lemah, kita capek saat di Bandung, kita kesini. Nah, kita ambil semangat dari kiai kita ini. Jadi mesti asluha sabit kawan-kawan sekalian. Jangan apa-apa goyang, dikomentarin goyang, ini goyang. Saya sama Asad bikin DP Foundation ini, bikin kegiatan santri ini, komentarnya sampai lapis langit ke-7. Maju aja terus. Saya juga suka curhat sama mama saya kalau lagi sedih gitu kan. Ada komen gini-gini, kata mama saya juga yang lagi datang. Yang penting amal soleh Ren, jalan terus gitu. Ya. Jadi apa yang pertama? Kokoh. Yang pertama apa? Kokoh. Santri jangan banyak galau. Makanya gimana supaya kokoh? Iman, akidah itu yang bisa bikin kokoh. Apa yang bikin kita capek? Karena kita nggak bisa lihat akhirat itu. Kita nggak meyakini bahwa khairul laka minat. Kita nggak bisa meyakini bahwa yang terbaik itu adalah akhirat itu. Kita nggak bisa meyakini surga Allah itu. Makanya kita lemes. Apa yang bikin guru antum, kiai antum ini tegak ngurus alam Maroko ini? Karena visual janji Allah tentang surga itu. Bahwa dunia ini memang tempatnya capek, dunia ini memang tempatnya lelah-lelah, ya. Masukin anak ke pondok capek, ini capek, balik lagi nyetir sendiri ke sini, capek luar biasa. Namanya juga dunia. Dunia itu tempatnya apa? Capek. Ayo Haji Mulia 1000 ton. Mana Haji Iyong nih? Kagak kelihatan. Ada ya Haji Iyong? Ada, mana Haji Iyong? 3 triliun lah Haji Iyong ya. Saya nitip. Jangan ngomong cuma ratus-ratus. Ayo Kang Yana, jangan puas toko grosir sedekah cuma di Kabupaten Karawang menikmati lokal gitu. Berpikir untuk menguasai Jabodetabek. Gitu. Kita harus malu sama Ustadz Abu Jihad. 60 santri dihidupi, nggak jelas revenue, nggak punya bisnis. Ya kan? Kalau dewa sih lumayan lah. Tapi kalau ini Haji Iyong disebut 3 triliun datang nih. Iya, penentu. Ayo Pak, jangan puas. Anda dengar-dengar udah 1,2 T. Tambahin lagi 12 triliun. Jadi asluha sabit, ya asluha sabit. Kita jalan terus. Maka dari itu, kapan kita jadi orang yang tegak? Kalau punya iman. Adik-adik santri nanti mau nikah ta'aruf. Ta'aruf pertama ditolak, ta'aruf kedua ditolak, sampai ta'aruf 15 ditolak. Nauzubillah min dzalik.
Harus punya iman. Coba sama-sama, setiap manusia pasti ada jodohnya. Coba, setiap manusia pasti ada. Gagal taruh 15 mungkin yang ke-16, betul? 16 gagal bisa jadi yang ke-17, betul? Enggak patah hati, ini baru ta'aruf pertama gagal, hidupku berakhir. Langsung di pinggir danau rasanya pengen nyemplung. Akhwat juga sama juga gitu ya. Kadang udah kayak iya-iyanya ternyata ikhwannya nggak jadi menikahi, langsung ngurung diri di kamar nggak mau makan. Allahu Akbar. Ikhwan itu dunia ini 7,5 miliar. Mungkin yang nikah ini manusia ini sudah ada 3 miliaran atau 2 miliaran yang nikah. 6 miliar. Perempuan laki-laki 50-50. Pria masih ada 3 miliar ya. Muslimnya itu mungkin 750 jutaan. Satu yang gagal masih ada 700 juta lagi. Allahu Akbar, siap? Jangan sedih, dikit-dikit ngelihat danau rasanya pengen nyemplung ya. Lanjutkan. Kemudian nggak boleh cuma akar. Saya pertanyaan ini, akar itu di bawah tanah di atas tanah? Di bawah tanah. Yang di bawah tanah kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Maka di bawah tanahnya oke, di atas tanah juga harus bagus. Coba sama-sama. Wa far'uha fis sama. Coba lagi. Wa far'uha fis sama. Batangnya menjulang ke langit. Artinya apa? Mukmin itu iman akarnya kokoh, batangnya juga harus menjulang ke langit. Kita lihat Pondok Alam Maroko ini bersih. Maaf ya Ustadz disebut-sebut. Ini kan nanti 5 juta viewers. Mengalahkan Deddy Corbuzier. Podcast. Om Ded, maaf Om Ded ya, close the door. Jadi Pondok Alam Maroko coba lihat, bersih pondoknya walaupun sederhana tapi asri. Ini wafaruha fi sama. Ya, tadi saya ke kamar mandi airnya juga disaring dengan baik dan seterusnya, enak. Nyamuk kurang itu berarti ciri-ciri sampahnya nggak dikelola dengan baik. Nah berarti pondok itu, muslim itu harus begitu. Nggak cuma akarnya saya, tapi juga apa? Batangnya menjulang. Makanya ini saya sekalian komen nih yang rame di grup ini. Makanya saya bilang sama Asad, kalau mewakili foundation, nggak boleh mobil itu babak belur. Atas nama DP Foundation, naik mobil ini, udah kayak sakaratul maut ini mobil nih. Nggak boleh, saya bilang nggak boleh pakai mobil gitu. Minimal Avanza, minimal Innova. Ya, ini lagi ada perdebatan Alphard atau enggak nih ya di grup ini ya. Kita nggak usah lah mungkin ke Alphard itu ya, kecuali kalau dikasih ya, kalau dikasih lebih beda. Kita sih terima. Itu namanya wafaruha fi sama. Ngurus foundation, survei sapi ya. Perhatikan pakaian, perhatikan tampilan, perhatikan kemudian jamu orang. Coba lihat kalau saya di Asad, kan Asad nih kita jamu orang, Asad. Cari restoran yang terbaik, coba kita jamu yang baik. Itu wafaruha fi sama. Kita jangan kita kemudian juga tidak punya wafaruha fi sama itu. Artinya apa? Wafaruha fi sama ini akhlak kokoh kelihatan. Coba sama-sama prestasi. Coba lagi apa? Prestasi. Saya beriman, tapi nggak ada prestasinya. Ya. Maka ini saya dorong juga teman-teman Muslimin Club ya, Pak Ardian, ya, Kang Haji Mulya, Kang Yana, Kang Iyong, ada yang belum disebut? Pak Teguh. Wah, Pak Teguh ya tadi dari Pak Teguh. 5 keluarga. Ketika kemudian makin spiritual harus makin berprestasi. Jadi harus makin spiritual, harus makin berprestasi. Saya pengalaman karena dekat dengan Mas Ibnu Rianto Batik Trusmi dulu waktu saya hadir itu, kalau tidak salah masih 30 miliaran per tahun yang punya Batik Trusmi di Cirebon, sekarang punya The Keranjang Bali. Itu waktu awal-awal ketemu itu gimana Rennya, kayaknya kalau saya makin dekat dengan Islam ini rasanya kok bisnis ini kayaknya banyak yang ngomong ini dunia. Saya bilang kalau memang kita itu Islamnya itu lurus, ya harusnya kayak Abdurrahman bin Auf, nggak pernah turun produktivitas. Harusnya kayak Zubair bin Awam, Tolhah bin Ubaidillah, yang mengambil jalur pengusaha harus berprestasi di usahanya. Tapi nggak semua sahabat itu kaya, ada yang ngambil jalur di keilmuan. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, ya. Lalu kemudian Abu Hurairah, itu terkenal tidak punya terlalu banyak uang. Walaupun nanti di akhir-akhir masa Umar bin Khattab itu Ibnu Abbas itu menjadi asisten penasehat kekhilafahan, ya. Tentu hartanya ditopang oleh daulah, tapi kemudian
di awal-awal di Masjid Nabawi mereka milih jalur keilmuan. Nah, di jalur keilmuan juga mesti berprestasi. Di jalur pengusaha berprestasi, di jalur keilmuan berprestasi. Yang perang juga berprestasi. Siapa yang ngambil jalur perang? Khalid bin Walid, Amr bin As, itu berprestasi juga. Jadi kita harus ada prestasi. Antum siapa? Oh, saya Haji Mulya. Prestasi, oh prestasi. Pabrik nambah 3. Nah, top jalur saudagar. Antum? Oh, saya jalur anak muda. Kita berkarya begini-begini. Top. Antum? Oh, saya jalur keilmuan. Saya hafal Al-Quran. Hafal juga sudah menuntaskan kitab ini. Saya sudah menuntaskan tafsir ini. Ibnu Katsir udah selesai. Ya. Tafsir Ar-Razi udah selesai misalnya. Kitab-kitab fikih. Semuanya beberapa misalnya standar, nggak tahu di sini pakai mungkin Fiqhus Sunnah Said Sabiq atau Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin untuk ambil. Ini dia namanya wafaruha fisama. Ya, misalnya kayak Abi mungkin nggak bisa bisnis kayak Kang Dewa. Udah janjian sama Kang Dewa, udah aneh dakwah aja. Makanya prestatif harus. Tadi malam di Cirebon ngurusin Masjid Abdurrahman bin Auf tuh, yang kemarin malam itu rapat sampai jam 1 pagi karena pagi saya harus ke sini. Pagi hari dicegat sama Ihsan. Nah, sekarang Ihsan pondoknya Yatama udah keren, udah jadi. Holiday-nya udah jadi platform rekreasi, wakaf produktif, berhasil di Cirebon. Jadi rame kemarin hadir. Ini jadi subuh Abi nge-coaching, selesai istirahat, siang kesini lagi. Nah, itu namanya jalur. Udah di jalur dakwah ya prestasi di situ. Ya. Yang di jalur bisnis harus prestasi di situ. Nah, Abu Jihad berprestasi di jalur kepondokan, bagi-bagi tugas, tapi berprestasi maksimal. Ini kayak Pondok Alam Maroko ini kan maksimal diurusin, diberesin pelan-pelan. Nah, masing-masing berprestasi, ujungnya apa? Kolaborasi. Coba lagi apa? Kolaborasi. Yang provokator kayak saya tetap memprovokasi kan gitu. Saya provokator, Ustaz. Memprovokasi orang datang ke sini, ya kan? Ustaz pokoknya jaga kandang aja, urusan saya. Apa tadi? Toilet, apa tadi? Nah, gampang. Tenang Ustaz, tenang. Dan asrama. Oh, dan asrama, oh, nambah Pak Yo. Hebat nih Ustaz nih, bisa ngorder. Jalan juga belum beres. Oh, jalan juga belum beres. Sekarang udah tanggal 3 belum gajian. Belum gajian. Makin berat ini saya. Udahan ya Ustaz, balik ke Ustaz gitu. Murulug. Nah, jadi teman-teman sekalian, apa? Yang di jalur provokasi tetap di jalur untuk memprovok umat ini bergerak. Yang di jalur bisnis. Yang berikutnya jalur pondok. Masing-masing berprestasi. Maka yang berikutnya terakhir tu'ti ukulaha, coba ulangi. Kullahinin bisni rabbiha. Ayo santri kita hafalkan. Akar batang buah, coba. Ini tafsirnya tentang buah ini menarik. Coba sama-sama tu'ti, coba lagi. Memberikan dalam bahasa Arab itu sebetulnya bisa doroba. Seperti kalimat di awal, alam taro kaifa doroballahu. Doroba itu artinya Allah ngasih. Tapi doroba itu ngasih yang sifatnya di atas. Yang sifatnya tanda petik keras. Nah, makanya Allah boleh kan keras sama hambanya. Makanya pakai kalimat apa? Doroba. Tapi kalau tu'ti itu ngasih baik-baik dengan 2 tangan, ya, sudah dikemas. Itu namanya apa? Tu'ti. Makanya kalau Asad ini kan hidup sama saya udah lama. Saya kalau dikasih orang itu kan pasti, aduh makasih. Nah, itu bagian dari rasa syukur. Guru saya yang di Bogor ngajarin itu. Jadi kalau dikasih pemberian itu, terima kasihnya itu harus besar. Nah, itu namanya tu'ti. Nah, kalimat buahnya bukan samarot. Kan buah dalam bahasa Arab itu juga pakai kalimat apa? Kalau samarot buahnya bisa dimakan, bisa enggak? Coba buah cemara, coba. Ada yang pernah makan buah cemara? Pernah lihat enggak? Buahnya cemara tuh, pohon cemara kan ada buahnya tuh, turun yang keras-keras itu. Kan enggak bisa dimakan. Coba sama-sama, enggak semua buah bisa dimakan. Maka yang bisa dimakan dan manis rasanya namanya ukulaha. Namanya apa? Nah, hebatnya Quran. Jadi ukulaha itu buah yang manis yang bisa
dimakan. Tuti ukulah artinya apa? Mukmin kalau dia ada iman, kalau dia ada Quran, harus kokoh, harus punya akhlak, harus prestasi, dan juga harus ada apa? Buah. Harus ada buahnya. Harus ada buahnya. Ya. Harus ada rasa buah manisnya ke sekitar. Maka dari itu ini adalah ideologi Muslimin Club. Bismillahirrahmanirrahim teman-teman sekalian. Setelah kita berprestasi bangun usaha, maka harus ada buahnya. Yang pertama harus mendapat buahnya, coba sama-sama, al-aqrabin. Coba lagi. Qoroba, orang-orang dekat, pasangan hidup, anak-anak, orang tua kita, keponakan kita. Makanya walau saya DP Foundation fundraising, mungkin kita belum terlalu banyak konten ceramah dari saya, tapi kalau saya sering ngomong ke teman-teman pengusaha tuh berkali-kali, perhatikan adik kakak beradik, perhatikan abang kakak kita. Kadang 5 bersaudara, kita yang berhasil, adik kakak ada. Nah bisa jadi ini wasilah rezekinya harus dari kita. Itu namanya akrobin. Anak-anak kita udah bisa kuliah, keponakan seperti apa? Maka saya suka kalimatnya Kang Dewa itu, berapapun hasil bisnis kita, tidak pernah akan cukup untuk menyelesaikan masalah umat. Coba lagi. Berapapun hasil bisnis kita gak akan pernah cukup untuk menyelesaikan masalah umat ini besar sekali. Antum menyebut berapa triliun? Gak akan pernah cukup. Makanya harus terus kita berkarya itu. Tuti ukulah itu. Nah maka dari itu nanti setelah ini izin minta doanya juga Ustadz Abu Jihad. Kalau teman-teman infak beras di sini sudah nyuplai berasnya, insya Allah mulai bulan ini konsisten per bulan dari DP Foundation 1 santri 4 kaleng rendang 800 gram. Itu udah kita hitung Pak Kiai. Berarti nanti 1 santri bisa makan daging 12 kali dalam 1 bulan, karena 1 kaleng itu 3 penyajian. Jadi nanti Abi ajarin misalnya ini 60 santri ya. 66. Anggaplah sama SDM, Ustadz dan seterusnya 75 Sat. 75 jiwa. Berarti kalau hitung Sat, 75 jiwa dikali 4 kaleng berapa tuh? 300 kaleng. Maka 300 kaleng itu nanti 12 kali penyajian. Berarti 300 dibagi 12 berapa Sat? Nah 300 dibagi 12, setiap mau masak ibu-ibu PJ dapur dalam 1 bulan 25 kaleng buka. Nah itu udah ada dagingnya Pak Haji. Sengaja kita daging rendang karena kalau kornet kita riset ke kiai-kiai susah ngolahnya. Ini mah tinggal dibuka, kuahnya udah tinggal dipanasin, udah bisa dimasak. Supaya apa? Santri punya zat besi ya. Berasnya ada, dagingnya ada. Nanti kalau beras terus karbo nanti zat besinya nggak ada, nanti susah tumbuh otak. Itu nanti yang bikin ngeheng. Diajarin kitab sama Ustadz Abu Jihad, bingung. Ini Ustadz ngomong apa? Nah itu berarti kurang zat besi ya, kurang zat besi. Nah, nanti zat besinya insya Allah dari DP Foundation. Nah ini teman-teman sekalian kita harus berpikir. Coba sama-sama akar, batang, coba. Akar, batang, buah, ya. Nanti karena di sini kalau masyarakat Ustadz, jadi masjid, pondok ngasih makan warga 3 kali sehari. Nah, nanti pelan-pelan kalau kita sudah mandiri di dalam kita serangan keluar. Nah, yang pegang uang itu Ustadz, yang pakai topi, jaket coklat, CEO. Kalau saya ini pendiri yayasan sama Dewa, co-founder, pembina. Tapi kalau yang tanda tangan uang itu sana, ya Ustaz ya. Jadi tolong ke ya Ustaz. Nah. Nanti dikirim nomor rekeningnya. Ya, Ustaz. Kalau saya, masya Allah nggak pegang uang sama sekali itu dia sana. Ini supaya nggak terlalu tertekan ya gitu. Saya rasa itu saja. Nah maka dari itu nggak boleh gini. Yang penting gua baik. Tapi di rumah nganggur, nyusahin mamaknya, keluar-keluar kamar. Mak, ada makanan apa, Mak? Nah, ini mamaknya juga jadi kamu ini, mondok ini, pulang-pulang nganggur. Nah, ini jangan sampai kita bawa nama Islam, tapi kita nggak perform. Atas nama Islam, jadi pemimpin daerah, mau itu RT, mau itu RW. Tanda tangan bantuan negara, 15 tenaga kerja bikin gorong-gorong, tanda tangan semua. Yang kerja cuma 3, 12 dikorupsi.
Itu Irfan cerita tuh. Kan pernah jadi bendahara di desa. Saya nanya modus korupsinya gimana? Semuanya ternyata. Ini Irfan, asisten kita. Ada dana Isra Mi'raj, ada dana apa? Nggak pernah turun Pak Haji. Ngomongnya Islam. Ngomongnya Islam. Kalau udah mau jadi kepala daerah bawa-bawa Islam. Ini di YouTube kan aja sekalian ya. Ini jangan baper ya, ini untuk semuanya ya. Ini baper pula. Ini dipotong lah ya ini. Nanti aku dipotong-potong nih Ustadz Randy. Jadi jangan sampai kita bawa nama Islam terus nggak bagus gitu. Makanya saya sama DP Foundation nih Abi ingetin Asad, ingetin Rifki. Kalau memang vendor pengadaan 15 juta, betul-betul 15 juta. Jangan ke vendor 15 juta, bisik sama vendornya. Brother, kickback ya. Saya ini 15 juta kan belanja yayasan, kickback kan 3 juta ya nanti terus-terusan vendor kamu. Ini namanya maling. Udah ada budget antum untuk hidup itu. Di 25% itu. Batasi syahwat. Jangan ngelola dana umat. Oh dari sini ambil kickback dari pengadaan. Makanya saya wanti-wanti pengadaan rendang kan. Mana invoice-nya? Kalau harganya 26.719 ya 26.719. Janganlah kau ke pabriknya. Gimana bang kalau 27.000? 1.000-nya untuk saya. Sembelih memang. Cemplungin danau tuh nanti. Ikat rantai kasih batu cemplungin. Itu Islam. Jangan sampai namanya Islam tapi nggak punya akuntabilitas. Ibang mana Ibang? Yang pegang duit mana Ibang? Bendahara? Hilang Ibang dah ada mana Ibang? Di tenda. Setrumnya Ibang. Capek kali ya sangka baik ya. Saya bilang sama Ibang, bang ini tiket Traveloka tadi. Ini buktinya. Beli tiket Traveloka, simpan. Kalau nanti ada audit segala macam itu namanya tegak gitu loh. Jadi enggak boleh kita ini coba sama-sama tidak perform. Coba bilang ya, Bang. Enggak boleh kita enggak perform. Maka ini juga tazkirah untuk teman-teman yang ada di bisnis, ayo perform. Stok bikin digitalnya ya, SKU-nya, unitnya dirapikan. Perluasan bisnisnya ayo kita pikirkan, perluasan marketnya ayo kita pikirkan. Kaizen, bulan ini baikin apa, pekan ini baikin apa, ayo. Makanya datang ke sini itu seeing is believing ya. Ustadz Abu Jihad aja nggak punya sumber daya tegak begini. Ini Pak, ini coba modal iman ya Ustadz ya. Kan dari tampang-tampang bisnis nggak ada. Ini modal iman. Tampang artis, dikiranya Teuku Wisnu. Oh iya bener, tampang artis, modal tampang artis bener. Ustadz Abu Jihad. Ustadz Abu Jihad tanah jebret, bismillah. Ayo kita tegakkan pancang. Coba jadi. Masa Haji Mulia punya modal nggak jadi? Panas-panas Haji Mulia aja kita bully aja Haji Mulia nih. Masa takut? Gimana pindah ke Bandung nggak jadi? Ya Bu ya, insya Allah ya. Santri doain ya, abi-abi di sini ya, ayah bunda di sini semoga bisnisnya lancar, barokah. Kita bagi-bagi tugas. Antum kalau di keilmuan, ayo keilmuan. Selesai ini mau ke Mesir, mau kemana, ayo Bismillah. Fokus di keilmuan. Biar nanti ayahanda ini yang backup dari belakang. Ada yang ambil pos Abdurrahman bin Auf, ada yang ambil pos Zubair bin Awam, ada yang ambil pos Tolha bin Ubaidillah, ini pengusaha-pengusaha hebat semua, Uthman bin Affan. Ada yang ambil pos keilmuan, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Abu Hurairah, ribuan hadis periwayatan. Kenapa? Karena memang di Ahlus Sufah, ngaji sama Nabi nggak pernah absen. Karena tugasnya memang ngaji. Umar bin Khattab tugasnya market pasar. Ada yang Qur'annya nggak menguasai tapi perang menang terus. Siapa? Khalid bin Walid bin Mughirah. Ini anak bangsawan tapi perangnya hebat. Nah ini jadi ada yang PJ perang ya. Kalau sekarang mungkin kalau nggak ada perang berarti ekspansi politik strategik. Ada yang memang di keilmuan, ditanya tempat bertanya. Ada yang memang di jalur pengusaha, bagi-bagi tugas. Jangan semuanya bagi peran. Ayo. Jadi Haji Mulia nggak ada tuntutan lah jadi ulama ya, tenang. Tapi kita nuntut saldo aja ya. Kita nuntut bukti transfer aja saja. Haji Mulia lagi nih kita tembak nih. Paling enak kita tembak Haji Mulia nih. Gimana? Pak Ardian mau ditembak juga? Jangan Ustaz.
Itu saja sudah dekat-dekat syuruk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga persaudaraan ini sampai akhir hayat, amin. Mulai hari ini kita saudara ya, Pak Haji. Mulai hari ini insya Allah DP Foundation tiap bulan nanti walaupun Randy nggak datang, izin nanti santri, nanti ada relawan Pak Haji namanya givers. Kalau beras kan paskas, pasukan amal soleh. Kalau kami the givers namanya, pakai bahasa Inggris biar. Panglimanya ada panglima. Oh panglimanya Adit, mana Adit? Mana Adit? Diri Dit. Nah ini Adit Pak, nanti yang punya pasukan kirim-kirim rendang Pak. Nanti kalau ada apa-apa lapor aja Pak, tapi lapor doang sih Pak. Belum tentu cair, cuma dilaporin aja. Itu saja adik-adik, mudah-mudahan kita bersaudara ya. Nah, nanti tenang, yang nanti mau kerja, mau bisnis, nanti tinggal lapor Haji Iong ya. Haji Iong punya banyak proyek, bisa lapor juga Haji Mulia ya. Ya. Insya Allah. Oh ya, penyerahan. Itu saja dari Abi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mengajak teman-teman yang menyaksikan di YouTube, tadi mungkin bertanya apa itu Muslimin Club. Muslimin Club adalah klub pengusaha muslim di mana untuk gabung ke dalam mesti komitmen untuk iltizam, komitmen sedekah 10 juta per bulan. 10 juta per bulan didonasikan di DP Foundation minimal setiap bulannya. Nanti kawan-kawan join ke Muslimin Club, ada grup WA-nya, ada pertemuannya. Kami malam ini baru kemah ya, makan-makan barbekyuan gitu ya, ala Jawa Barat ya. Nah, jadi ada jagungnya, ada ubinya, nah bajigur juga. Nah teman-teman yang mau punya activity seperti kami, grup pengusaha muslim kumpul-kumpul, silakan hubungi nomor di bawah ini. Nah, ya kan, udah kayak TV-TV ya. Nah, hubungi nomor di bawah ini, WA, nanti silakan komitmen 10 juta per bulan. 10 juta per bulan itu akadnya seperti apa? 75% direalisasikan untuk realisasi dakwah, 25% untuk organisasi dan pertumbuhan dakwah, termasuk pelayanan internal ke Muslimin Club. Dari saya sekian, kawan-kawan sekalian, para santri semuanya, semoga dimudahkan Allah pendidikannya, belajarnya, Muslimin Club semuanya, semoga di lapangan bisnisnya semuanya. Ustadz Abu Jihad, terima kasih, semoga sehat selalu, berkah, melesat selalu insya Allah. Izin nanti kami menikmati keindahan ini nanti sampai siang insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap roll on Dika. Roll on aja. Set, sini. Dika tetap roll on. Penutupan closing. Oh, iya. Ya, alhamdulillah ini Muslimin Club ini orang tua asuh kita membuat energi kita semakin bertambah lagi. Wah, kemarin beberapa orang ada yang mau daftar itu sudah mulai tapi sekarang kita buka pendaftaran santri sebanyak-banyaknya. Terima aja Ustaz. Ini ada orang tua asuh kita, ada Pak Yong, ada Pak Mulya. Nanti minta nomor telepon Pak Mulya ya dan yang lainnya. Gitu. Ya. Nanti bendahara kita punya nomor rekening ya, tolong sampaikan aja ya. Gitu. Nah, Terima aja Ustaz. Ya, insya Allah mudah-mudahan terima kasih pada Muslimin Club yang senantiasa akan hadir sebulan sekali berkemah di sini. Kami ucapkan terima kasih lagi dan ucapkan terima kasih lagi. Terus terima kasih. Alhamdulillah ini kita terima untuk perdana rendangnya. Ya, rendangnya tidak berarti selama tinggal tempe ya. Kita masih tetap kadang-kadang ada kangennya juga dengan tempe ya. Cuma 12 kali sebulan kok ini. Alhamdulillah gitu. Bisa biasanya jadi diirit-irit bisa jadi segini sehari. Ini kenyataan seperti begitu. Yang udah begitu gitu. Tapi setidaknya ini menu untuk sahur Senin Kamis gitu supaya mereka menjadi semangat melaksanakan sahur sunnah.